Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Kalau nggak video berarti nggak apa bu? Video itu. Terus apa lagi itu? Tiara Sepira. Terus si Gina. Nah, ya. Siapa dulu datang tadi? Siapa dulu datang? Saya Pak, Ya silakan. saya mau nanya dulu Pak. Jadi kan kemarin saat Sempro itu Bule Diana sempat saran sama saya. Saya itu kan ada 3 negara Pak, Ya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. ya. Kemarin itu Bule Diana menyarankan untuk memisahkan regresi negaranya Pak. Jadi Indonesia 1 regresi, kemudian Malaysia dan Thailand digabung jadi 1 regresi. Akan tetapi Pak, kan Malaysia sama Thailand itu tidak ada urgensi yang membuat mereka harus disatukan jadi 1 regresi ya Pak. Selain itu kalaupun mau dipisah semua jadi masih Kan udah saya bilang kemarin tuh. Jadi ada 4 regresi digabung semua, masing-masing 3. Masing-masing jadi tiada 4 regresi. Jadi, untuk masing-masing negaranya 1 regresi, Pak? Iya, satu regresi. Nanti 1 regresi lagi yang gabung ketiganya. Berarti nggak, udah Oh sampaikan ya, ya? paham, Pak. Udah sampaikan tuh di ujian itu. Iya, Pak, akan tetapi kalau misalkan yang masing-masing itu, Pak, yang untuk Malaysia sama Thailand itu bukannya tidak bisa ya, Pak? Karena bukankah kalau misalkan sampel di eFuse itu harus minimal 30 sampel, Pak? Dia berapa? Dia Kalau berapa? Malaysia itu hanya 8, sementara untuk Thailand itu hanya 9, Pak. 8 bang. Iya, 8, Bang. Jadi Berapa memang tahun? Berapa tahun? 2016 sampai 2020, Ya, Pak, berapa 5 tahun tahun. itu? 5 Berapa tahun. tahun? Berapa tahun? 5, Pak. 5, 8 kali 5 berapa? Oh, 40, Pak. Udah cukup tuh. Gimana sih? Oh ya, baik, Pak. Berarti dipisah Iya, masing-masing 1 negara iya, dan digabung di terakhirnya ya, Pak? iya, Ya, baik, terima kasih, Pak. iya, Itu oke. saja, Pak. Makasih, Pak. Iya. Terus apa lagi? Berikutnya saya, Pak. Ya, silakan. Pak, saya sudah selesai olah datanya, Pak. Kan ada 2 model regresi. Yang pertama net interest margin, yang pertama tuh return on asset, yang kedua itu Ya. net interest margin, Pak. Untuk net interest margin, sebenarnya terbebas dari semua, Pak. Terbebas dari hetero juga, auto call juga, cuma yang di bagian return on asset kena di hetero, Pak. Jadi treatment aja. Kan ada cara treatmentnya, tahu kan? Di buku Ghazali atau di buku di buku ini Wings Winarno Saya itu. punya buku ini, Pak. Winarno. Ini, Pak, Apa tuh? bukunya Winarno, Pak, yang Ya, Bapak iya bilang ada kemarin. situ ya, coba aja situ, pelajari situ cara treatmentnya gimana. Iya, Pak, saya Ya. mau tanya, kalau uji park itu bisa untuk data panel nggak, Pak? Di situ dikatakan apa? Data panel apa? Di buku itu apa? Nggak ada keterangannya harus syarat uji park itu untuk mengatasi hetero bisa pakai uji park, uji lain-lainnya, Pak. Ya nggak apa-apa, uji par udah itu nggak apa. Iya, Uji cuma par kan pokok uji par treatmentnya gimana? Treatment kalau ada hetero treatment gimana? kalau uji park itu kalau nggak salah log dikali Ya resit udah, akar iya, resit pangkat 2, Pak. iya Cuma coba aja. iya itu bisa, Pak, bisa bebas dari hetero, Ya Pak. udah pakai itu aja. Oh, berarti nggak apa-apa ya, Pak? Ya apa? Soalnya saya tanya Karesa Yasvi katanya Ya, kalau itu setaunya buat data time series doang gitu, Pak, bukan data panel. Oh, bisa ya, ya, Pak? bisa coba aja, bisa. Baik, Pak. Ya, Saya sebenarnya cuma tanya itu doang, Pak. Nanti ya. kalau saya sudah selesai semua, saya Hah? serahkan ke Bapak. Iya. Ada lagi nggak tanyaan? Ada lagi yang lain? Kalau saya udah sih, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. iya. Kalau ke apa? Eh, hetero itu treatmentnya nggak jauh jipat itu, nggak lock aja tuh. Kalau hetero itu Diturunin ya, Pak? Di lock ya?
Di lock bisa juga, bisa lock. Jadi di lock. Kalau di lock salah satu variabel doang bisa nggak Pak? Kalau di Jadi lock itu nanti data lock itu masuk di regresi, ngerti nggak? oh ya, paham Pak. Iya, jangan data yang asli regresi percuma aja. Oh, kalau yang di lock itu salah satu variabel yang paling mempengaruhi bisa nggak Pak? Seumpama variabel Bopo di independen itu saya lock, tapi dependen dan variabel yang lain nggak saya lock, itu nggak apa-apa Pak? Loh, kalau tuh kamu nguji hetero itu gimana? Yang kamu lakukan yang mana? Itu menteri Semuanya hetero. Pak. Ya, kalau semua juga dong. Semua Oh juga dong. gitu. Iya, Ya semua ya Pak. juga. Jangan dirubah. Karena aslinya harus dilok. Kalau kamu nggak rubah, berarti di tes heterologi ada lagi heteronya itu. Iya Pak. Iya Iya, benar. gitu jangan. Ya. Iya Pak. Tapi nanti waktu interpretasi dilokkan nanti dan dilokkan. Ya Itu Pak. sama itu nanti dilokkan interpretasi. Ya. Iya, baik Pak. Jadi misal kalau koefisien nggak, kalau koefisiennya itu koefisiennya nggak beda. Yang dilokkan. Koefisien sama, cuman adanya dampaknya itu anti-locknya berapa, itu kan dampaknya lock tuh, di anti-lock kan berapa itu angkanya. Itu maksudnya. Ya. Iya. Kalau yang interpretasikannya. Iya. Baik Ya. Pak. Ya Pak. Lagi Baik lain? Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terus si apa? Sebentar. Kemudian oh Gina, saya lupa tuh si Gina itu yang mana sih, lupa kamu ya. Ya. Iya Pak. Yang mana Gina nih? Lupa kamu. Gina, kamu apa lagi Gina? Iya Pak, saya mau izin share screen ya Pak. Ya. Sudah terlihat ya Pak? Apa? Ya di ini yang kiri itu dihilangkan aja tuh, yang kiri yang apa tuh? Ini ya Pak? Notification itu dihilangkan aja. Gini lagi ya, udah. Kamu itu masih Iya Pak, Vision Pro? belum Pak. Ini baru selesai Pak. Iya. Kemarin ini Pak laporan OJK kan, OJK kalau selesai minta laporan Pak untuk OJK-nya. Apa maksudnya? OJK kalau selesai magang harus kasih laporan ke OJK-nya juga gitu Iya, Pak. oh iyalah. Oh Iya. kamu magang ya itu. Iya, Iya. kemarin baru selesai OJK terus ngasih laporan, jadi baru selesai sempronya Pak. Baru Iya, selesai iya. bab 3-nya Pak. Iya. Ini objek penelitiannya Pak, terus desain penelitiannya, desain kausalitas, terus juga data panel, cross section sama time series. Di sini ada populasi dan metode pengambilan sampel. Populasinya itu metode pengambilan sampelnya purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut, ada 3. Ini jumlah sampelnya saya lihat di Bursa Efek Indonesia Pak, kurang lebih. Sudah dibuat tabelnya. Ya. Lalu teknik pengumpulan datanya, dokumentasi sama metode kepustakaan Pak. Lalu variabel dan operasional variabel. Ini variabel dependennya fraudulent financial statement. Saya ambil dari Ernst. Terus saya di sini proksinya pakai Beneish M-score Pak. Iya. Karena pas saya lihat penelitian terdahulu itu untuk objek perusahaan sektor jasa keuangan itu yang pakai Beneish M-score dia banyak nunjukin pengaruh, itu hasilnya lebih bagus gitu Pak. Kan ada F-score juga ya Pak. Ini jadi nanti dihitung, terus kalau kurang dari -22 perusahaan tidak terindikasi melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Kalau lebih dari -22 itu melakukan kecurangan Pak. Terus selanjutnya ada variabel independennya, ada 6 sesuai dengan teorinya heksagon. Yang pertama kecurangannya pakai apa? Di sini ngitungnya pakai row. Kamu kecurangannya pakai apa ini? Yang heksagon Pak. Setelah heksagon itu pada apa? Iya Pak, yang ada 6. Setelah heksagon itu ada 6. Ada pentagon. Pentagon, heksagon. Iya. Pentagon, heksagon, diamond, diamond. triangle. Yang terakhir heksagon Pak. Terakhir heksagon ya.
Hexagon itu Iya, yang Pak. kalau salah semester kemarin ada mahasiswa yang ngambil tuh. Iya, Pak. Tapi di manufaktur ya, Pak? Kamu di mana perbankan? Iya, sektor jasa keuangan dan Oh iya, perbankan. oke. Oke. Iya, saya financial targetnya pakai ROA. Terus di Iya, sini ada untuk kesempatan itu diproksikan iya. sama ineffective monitoring. Itu pakai persentase jumlah dewan komisaris. Terus rasionalisasinya pakai total accrual to total asset. Berikut rumusnya, Pak. Terus change in director-nya, capability-nya digambarkan dari pergantian direktur. Selanjutnya itu egonya atau arogansnya itu digambarkan dari frequent number of CEO picture. Sama yang terakhir itu kolusi. Di sini saya pakai political connection, Pak. Pakai dummy. Ini jadi ringkasannya gini, Pak. Yang dummy variabel itu ada 2, Pak. Selanjutnya data yang Dummy variabel mana aja tuh? dummy variabel yang change director-nya, Pak. Perubahan Di sini. direktur Oh iya, terus apa lagi? sama Ada political berubah connection, 1, Pak. nggak berubah 0. Iya, Pak. Oh, itu apa lagi? Lagi mana? Sama ini, Pak, kolusi. Hubungan Kolusi itu kerjasama gimana? dimiliki Satunya apa? Satunya kalau perusahaan bekerja sama dengan pemerintah, Pak. Itu sudah nggak tepat. Memang kalau kerja sama pemerintah kolusi. Saya cari di penelitian terdahulu, ada yang berpengaruh, Pak, ada yang hasilnya berpengaruh, jadi saya ambil. Bukan itu saya tanya. Saya tanya itu pengukuran itu nggak begitu tepat itu. Masa kalau berhubungan pemerintah ada kolusi? Kan belum tentu kolusi ada berhubungan pemerintah. Iya, Pak, saya juga bingung sih, Pak, Masa kemarin berhubungan sempat pemerintah bingung kolusi kan enggak? proksinya apa, tapi Makanya penelitian akuntansi itu yang aneh-aneh, suka-suka dia aja, nggak masuk akal itu ah. Tapi gimana penelitian lain lolos saja kan? Kalau nol iya, Pak. nggak berhubungan dengan pemerintah. Kalau pemerintah dia nggak Iya, kolusi, maksudnya kan bisa aja berhubungan dengan lain kalau yang lain itu bukan pemerintah tapi keponakannya bisa kolusi kan? Keponakan direktur bisa kolusi. Makanya aneh tuh, waduh, aneh juga tuh. Jadi kenapa sih saya tanya, kamu coba jawabnya, kenapa sih kalau berhubungan dengan pemerintah itu cenderung kolusi? Kenapa? Karena nggak bisa jawab nggak? Mungkin ada jawaban dia. Coba cari jurnal itu. Kenapa dia menganggap kalau berhubungan dengan pemerintah itu jadi kolusi? Coba deh. karena dianggapnya ada keuntungan-keuntungan yang didapat, Pak. Iya, kan memang kalau nggak Dari berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah yang nggak dapat dijalankan. keuntungan. Ya, tapi kalau nggak berhubungan dengan pemerintah nggak dapat keuntungan. Kok dapat keuntungan juga? Bisa berhubungan dengan perusahaan swasta lain. Pasti ada keuntungan lah. Kalau keuntungan Iya ngapain sih, dia Pak. berhubungan kan? Kan bisnis. Maka saya heran kenapa kolusi itu bukan masalah keuntungan. Kolusi itu bersama-sama untuk berbuat curang. Ngerti nggak? Memang kalau dia nggak bisa, saya di root PTA. Saya berhubungan dengan perusahaan PTB. PTB itu di rootnya keponakan saya. Jadi swasta. Aku berkolusi nggak itu? Kolusi juga, Pak. Kok di sini kan nggak kolusi karena kan bukan pemerintah. Maka ukurnya aneh. Ini kan aneh ukurannya. Aneh kan itu? Mungkin data yang cukup didapat dari laporan keuangan yang seperti ini ya, Pak? Ya, saya nggak Kalau yang masalahkan ini, tapi saya nggak masalahkan kamu itu. Maksudnya, pokoknya bikin di peneliti lain itu kan seenak aja bikin itu. Harus ada jawabannya. Coba kamu cari di jurnal itu ada nggak jawaban dia itu kenapa kalau iya, berhubungan Pak. dengan pemerintah itu dianggap berkolusi. Nah, itu kamu cari jawabannya. Nanti masukkan di bab 2-nya itu. Kenapa? Kan di bab 2 itu perlu kajian pengukuran. Kalau ada kajian pengukuran nggak gini akibatnya. Jadi di bab 2 itu ada kajian konsep, ada kajian konsep dan definisi, ada kajian pengukuran, ada kajian analisis yang dilakukan. Kenapa-kenapanya itu, ngerti nggak? Nah, kalau kamu di variabel itu kajian teorinya satu definisi itu bukan kajian nama itu.
Bukan kajian namanya, melaporkan itu. Maka definisi harus banyak. Definisi dikutip sama sumber-sumber lain. Nanti kamu kaji kutipan si A itu gimana, apa bersama dengan kutipan di si B, si C, yang kamu pakai penelitian itu yang mana. Itu pengukuran itu ada berapa Memang pendekatan. yang kolusi ini baru 2019 kan Pak, penambahan Bukan komponen masalah kolusi. bukan masalah tahun berapa. Pertanyaan saya itu kenapa kalau kolusi pemerintah itu berkolusi. Itu kamu cari di jurnal ada nggak jawaban seperti itu. Kapan pun nggak masalah. Pokok bukan 2019 kenapa itu. Coba cari dah ketemu di jurnal, baca jurnalnya. Ya. Ya, kenapa juga Yang ini Pak, yang lain itu pakai proxy ini juga hasilnya kan tidak berpengaruh. Nah, yang berpengaruh itu cuma satu. Dengar dulu, saya nggak ada hubungan dengan pengaruh. Ngerti nggak pertanyaan saya ini? Ngerti Iya nggak? Pak. Nah, yang berpengaruh itu kan cuma Kamu ngerti satu nggak Pak, pertanyaan tapi saya dia itu? nggak nyebutin juga Pak. Kenapa? Nggak ada hubungan Iya pengaruh, Pak. nggak ada hubungan nggak ada hubungan pengaruh. Yang saya pertanyakan pengukurannya itu bukan pengaruh A dengan B. Pengukurannya saya tanyakan. Kenapa pengukurannya kalau satu itu, kalau dia berkolusi di pemerintah, anggap satu berarti satu kalau berhubungan dengan pemerintah kan masalah kolusi ini. Itu cuma satu berkolusi. Kenapa berhubungan pemerintah harus kolusi? Bukan masalah pengaruh, bukan masalah kapan tahun itu dilakukan. Nggak ada hubungannya itu. Ini argumentasi kenapa ukuran satu itu dianggap kan kalau kan kolusi itu satu, kalau nggak kolusi nol. Satu itu apa? Kalau berhubungan pemerintah. Loh, memang perusahaan berhubungan pemerintah itu selalu kolusi kan nggak? Atau nggak berhubungan dengan pemerintah nggak berkolusi kan kacau banget pengukurannya. Ada nggak yang dinyatakan kenapa nol itu nggak berkolusi? Nggak berkolusi itu kalau tidak berhubungan dengan pemerintah. Kenapa? Bukan masalah dia berhubungan apa nggak ada hubungannya itu ya, nggak ada hubungannya itu. Ukuran itu loh, misal 1 tambah 1 2. Kenapa 1 tambah 1 2? Kenapa nggak 3 nggak 4? Itu maksudnya. Ya, ngerti nggak pertanyaan saya itu? Si Iya Gina Pak. ngerti nggak? Jangan kamu jawaban nggak masalah nggak itu logikanya itu ya. Jangan saya tanya A kamu jelaskan tentang nggak ada hubungan dengan A. Saya tanya A, kamu jelaskan nggak ada hubungan dengan A. Yang kamu kalau saya tanya itu kamu kata oh ya Pak karena Pak kalau berubah kolusi dengan pemerintah itu karena dianggap apa dan cenderung pemerintah itu selalu kolusi kenapa gitu bukan masalah berubah signifikan ada hubungannya ya karena cita kolusi ya bukan kecurangan laporan keuangan kolusi karena laporan belum kolusi kan halo Iya Pak. kolusi pakai dummy satu berkolusi kalau dia berhubungan dengan pemerintah kalau nol nggak berkolusi kalau nggak berhubungan dengan pemerintah. Pertanyaan saya itu kenapa sih kalau hubungan pemerintah nggak kolusi? Mau orang nggak boleh berhubungan dengan pemerintah. Kolusi itu kan negatif kelihatan. Kesan negatif, ya kan? Kolusi itu kesan negatif kan? Ada nggak kolusi itu demi kebaikan? Iya Pak. Hah? Tidak ada Pak. Nah, ada nggak kolusi itu? Kalau kolusi itu pasti kesan negatif, iya kan? Kesan negatif. Iya Pak. Kolusi itu bercurang kan? Bercurang. Kalau kamu pengaruh kolusi tidak kecurangan laporan keuangan. Berarti kebakti kolusi makin curang. Berarti kolusi yang negatif. Nah, masa kalau kita berhubungan pemerintah cenderung kolusi negatif? Masa iya sih? Berarti orang nggak boleh dong berhubungan pemerintah dong. Itu saya pertanyakan. Maka banyak variabel itu nggak masuk akal. Kalau logika cekak ya terima aja. Logikanya mikir dong. Ya, bisa saya katakan batu itu kalau jatuh ke atas. Benar nggak logika itu? Enggak kan? Kenapa diterima? Kalau nggak logika enggak diterima. Sama tadi itu. Logikanya masa sih orang perusahaan berhubungan dengan pemerintah sebelum nggak kolusi? Emang nggak boleh hubungan pemerintah? Itu dibiarkan aja logika seperti itu nggak nyambung itu. Ya. Nggak nyambung logikanya. Ikutan situ banyak nggak nyambung logikanya. Apalagi hukuman variabel. Maka saya pingin saudara itu ada kritis lah terhadap pengukuran variabel. Ya. Ukuran variabel itu, siapa itu kolusi itu ada ukuran nggak seperti itu kau temukan, misalnya bukan itu, bukan pakai dummy dia. Dummy itu kan menyadarkan masalah karena Itu saya belum menemukan Pak. Nah, kau temukan. Nah, itu maka kalau uji saya tanya masa nggak bisa jawab.
Memang nggak boleh berkolusi. Nggak boleh berhubungan dengan pemerintah. Kalau jiwa saya orang tipe yang kolusi, nggak berhubungan dengan pemerintah. Saya berhubungan swasta. Emang swasta ada jaminan nggak ada kolusi? Ada aja. Sekongkol, berbuat curang, ya kan? Ngerti nggak? Iya kan? Iya, Pak. Nah, itu kamu harus tahu, jangan nerimanya nanti di pekerjaan disuruh bikin A ilegal kamu mau aja. Bikin A dong, padahal ya itu ilegal. Barang haram kamu mau aja tuh. Sama gitu logikanya. Ya. Maka dalam bikin skripsi ini tidak hanya ya aja tapi melatih merangsang logika kamu. Kebenaran itu ada di situ. Ya. Saya sesuatu nggak setuju tuh, ya. Nggak Saya dicas, juga kemarin nggak bisa bingung, dicas, Pak, nggak cara bisa dicas. nentuinnya, Itu Pak. udah rusuh itunya. Waktu itu langsung di itu, kita lihat nanti. Kita sebentar. Aku tali kok namanya, yang gede kok, aku punya data. Baik, Pak. Nah, punya datanya. Nah, ini. Jadi itu ya, jadi maksudnya itu kamu kajian teori itu kan di situ apa kritis sensitivitas seorang pengarang kan di situ. Ya, mikir di situ. Filosofi ada di situ. Filosofi itu ya pengukuran juga dilihat, analisisnya. Ya. Jadi tidak selalu jurnal semua itu jurnal itu benar itu. Mungkin ada jurnal-jurnal, maka baca jurnal internasional terkenal itu. Jangan pakai jurnal apa yang ECC itu nggak ada penjelasan. Cuma telan aja. Jurnal Indeks Scopus, kalau dilihat kan, internasional bagus itu. Nah, dijelaskan kenapa satu kalau enggak kamu email ke pengarangnya, tanya kayak gitu, kenapa sih Pak ya? Emailnya ke pengarang, kan ada emailnya itu. Bisa nggak jelaskan kenapa berkolusi itu kalau berhubungan pemerintah pasti kolusi? Emang nggak bisa kita berhubungan pemerintah. Kalau kita nggak ingin kolusi, misalnya nggak boleh berhubungan pemerintah, gitu aja tanya. Emang kalau kita nggak berkolusi, emang nggak boleh berhubungan pemerintah? Ya, kan bisnis, semua bisnis kan mencari keuntungan. Nggak peduli apa itu. Jadi ukuran itu nggak tepat sebenarnya. Dami itu dami itu nggak tepat ya. Ya, itu. Jadi bukan itu. Jadi dami itu apa ya? Harusnya dami berhubungan pemerintah bukan kolusi. Kolusi apa itu? Kolusi sini apa maksudnya? Berhubungan dengan pemerintah. Ya, satu ada hubungan pemerintah, dua nol. Tapi sudah berhubungan aja. Dia punya hubungan bisnis dengan pemerintah. Nah, kalau tinggi, kalau hubungannya positif, seperti artinya apa? Makin tinggi berhubungan dengan pemerintah, makin ada kecurangan laporan keuangan itu. Tapi bukan berkolusi namanya. Yang para besar berkolusi berhubungan. Makin banyak hubungan dengan pemerintah, maka kecurangan laporan keuangan makin tinggi ya, itu positif. Makin ada hubungan dengan pemerintah, makin laporan keuangan tingkat kecurangannya kurang. Ya. Nah, kalau seperti itu bisa dikomplain sama pemerintah. Memang pemerintah itu sumber kecurangan laporan keuangan, nah, kan repot juga itu. Ya. Kalau hasil dipublish seperti itu bisa marah pemerintah. Atau mungkin memang pemerintah itu sumber korupsi, misalnya. Ya. Itu maksudnya. Itu aneh aja kondisi itu, ya aneh seperti itu. Tapi kamu terlanjurnya seperti itu aja, tapi kamu jelaskanlah. Tidak ada di bab 2 itu dijelaskan, tidak ada penjelasan mengatakan kenapa satu itu dianggap curang berkolusi ke hubungan pemerintah. Enggak ada penjelasan. Kasih tahu seperti itu, kenapa sih? Banyak penelitian bukan penelitian pengungkapan pada seperti ini, tidak satu pun menjelaskan. Digituin aja, kenapa sih? Ya, ngerti nggak? Ya, di kajian itu kamu sebutkan. Ini karena berdasarkan penelitian sebelumnya saya pakai penelitian, tapi sayangnya tidak ada penjelasan mengatakan kenapa satu itu berhubungan pemerintah berkolusi, nol tidak berhubungan pemerintah tidak berkolusi, ya nggak ada penjelasan. Saya kasih tahu di situ, ya
1,3 sampai. Ya, siapa si Gina ya? Baik, Pak. Nah, jadi kamu ada sedang mempertanyakan itu ya. Cuma kajian teori seperti itu, Mbak. Ya. Nanti kalau dosen nanya uji, kenapa nggak ada? Ya nggak ada, Bu. Tapi banyak digunakan. Penjelasannya nggak ada. Nah, kamu jelas itu. Oh, mungkin maksudnya ini gitu aja. Kemungkinan diduga ini itu aja sebenarnya. Ya. Ngerti nggak? Baik, Pak. Ya. Jadi peneliti kualitas itu ada di kajian teori, Mbak. Kajian teori nggak jelas berarti bukan jenis tuh. Jadi jangan contek ya. Yang kedua, tingkat kepintaran peneliti itu ada di bab 4 analisis. Di bab 3 mah nggak usah itu. Bab 3 itu standar aja tuh. Alat cuman. Ya. Jadi di kajian teori ada di analisis hasil. Hasil itu tingkat pintar peneliti gitu. Tapi kalau analisis hasilnya nggak jelas, itu penelitinya orang biasa-biasa aja tuh. Ya. Saya kalau review tulisan masuk jurnal itu kan reviewer saya itu beberapa jurnal. Kalau saya lihat di kajian teori bagus, analisis hasil bagus, sudah bagus tulisan. Kalau buat teologi jarang saya lihat. Gitu-gitu aja. Udah standar lah. Ya. Misalnya menjelaskan cangkul, pasti semua sama menjelaskan cangkul lah. Menjelaskan uji tes expecting model pasti sama semua. Ya. Menjelaskan apapun sama. Alatnya sama, menjelaskan bersama. Ya, uji hipotesis itu pasti sama jelasin. Malah saya baca itu. Ya, pasti sama. Bersama regresi, kalau dia setelah minimal pasti sama, kecuali dia nggak punya setelah minimal kemampuan di riset. Ya, bisa cepat saya baca itu ya. Itu dua aja. Ya. Begitu tambah 3 segitiga itu dari hasil dari bab latar belakang. Latar belakang singkat aja. Belakang kan nggak ada di sedalam latar belakang. Ada fenomena, oh mungkin gini itu aja. Tapi kenapanya kan belum dijawab di latar belakang. Nanti di bab 4 ya. Ya. Jadi kunci di situ. Tingkat intelijensi peneliti ada di kajian teori sama di analisis hasil. Ya. Jadi kalau saya tanya mahasiswa kajian teori nggak ngerti ya udah malas itu pasti mahasiswanya biasa-biasa aja gitu. Ya. Itu yang penting kan. Kalau saya jadi moderator pasti saya tanya kajian teori kenapa seperti yang jawab ya udah saya malas lagi nanya lain nggak nyambung nih. Dan saya tanya analisis hasil kenapa hasil begini? Apa maknanya? Implikasinya apa? Kenapa aku begitu? Ya. Memang di perusahaannya ada apa? Kok bisa begini hasilnya? Nah, gitu saya tanya. Pertanyaan gitu nggak bisa jawab berarti biasa-biasa dari penelitinya. Iya kan Mbak Gina ya. Karena Yang saya temukan, Pak, yang di kajian teori itu menyebutkannya hanya kalau berhubungan dengan pemerintah mendapatkan keuntungan, Pak, di proyek-proyeknya. Dan itu yang menunjukkan berpengaruh, Pak. Jadi saya ambil itu. bukan berpengaruh itu, bukan berpengaruh. Saya tanya bukan pengaruh, bukan kolusi pengaruh kepada kecurangan laporan keuangan. Tapi ukuran kolusi itu Mbak, ngerti nggak maksudnya? Aduh, ngerti nggak? Ukuran Iya, kolusi Pak, itu dianggapnya 1/0 kalau berhubungan dengan pemerintah proyek-proyeknya mendapat keuntungan, Pak, gitu. Kebanyakan, Pak. memang kalau berhubungan dengan pemerintah nggak dapat keuntungan dia. Kalau dia nggak berhubungan pemerintah nggak dapat keuntungan, ya ngapain lo kalau semua orang berhubungan pemerintah nggak mungkin saya PTA, saya swasta berhubungan PTB swasta, emang nggak ada untung saya. Emang nggak ada keuntungan. Coba kamu jawab deh. Gimana, Pak? Hah? Putus-putus, Pak. Kamu mengatakan kalau
berkolusi kalau uang pemerintah ada keuntungan. Bisa swasta nih, PTA, dapat proyek di pemerintah, ada kolusi karena ada keuntungan. Coba kalau saya berhubungan dengan PTB yang swasta, memang ada keuntungan di situ? Ada Pak. Iya tadi seperti yang Bapak bilang kalau sepupunya keponakannya itu juga mendapat keuntungan Loh, kolusi kenapa juga ya dianggap Pak. nol? Kenapa dianggap nol? Kalau ada keuntungan, kenapa dianggap nol? Kenapa tidak ada kolusi? Kenapa tidak ada Saya keuntungan? mikir, saya cari data yang seperti itunya gimana gitu Pak. Aduh, udah Jadi ya nyambung saya kamu ikut ngomong yang ini. dulunya Ini Pak. bukan ini bukan masalah data nih. Masalah logika Oh ukur satu itu. logikanya ya Pak. Iya Pak, saya juga nyampe ke situ kok Pak. Tapi maksudnya nggak ada penelitian terdahulu yang mendukung gitu Pak. Mendukung apa? Mendukung itu yang pemikiran tadi. Jadi penelitian terdahulu cuma nyantumin ini aja Pak. Tanyakan sampai 5 penelitian pakainya Bukan political connection mendukung dan namanya, 1 Mbak. sama 0 Bukan, gitu Pak. bukan mendukung, menjelaskan. Bukan mendukung, Iya Pak, menjelaskan menjelaskan. Pak. Kenapa kalau kolusi itu berhubungan pemerintah, nggak berkolusi berhubungan dengan non pemerintah? Kenapa? Nggak ada penjelasan itu kan? Nggak ada Pak. Tulisnya di bab 2 kamu itu kasih tahu. Tidak ada penjelasan kenapa satu itu berkolusi, satu berkolusi dengan pemerintah, kalau satu nol tidak berkolusi kalau berhubungan dengan pemerintah, nggak ada. Keuntungannya juga nggak jelas, keuntungan si siapa keuntungannya. Memang kalau dengan berhubungan dengan pemerintah nggak ada keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan, ngapain dia berhubungan dengan swasta sama swasta? Pemerintah semua. Semua perusahaan itu mau berhubungan dengan pemerintah semua. Bisa saya jual ayam goreng, saya jual ayam goreng saya itu ke pegawai pemerintah. Nggak mau saya jual ke masyarakat swasta, mati masyarakat semua dong. Saya jual nasi goreng, saya jual ke pegawai pemerintah semua. Nggak mau saya jual ke orang bukan pemerintah. Karena nggak ada untungnya. Ngerti nggak? Ini ngerti nggak? Kalau kita sama seperti itu. Kalau berhubungan pemerintah ada keuntungan diperoleh. Kalau nggak berhubungan pemerintah nggak ada keuntungan. Terus kalau saya jual apapun, saya jual ke pemerintah semua. Nggak saya jual ke swasta. Bisa mati semua. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak. Itu. Ini psikotes itu gitu ya. Psikotes. Jadi kalau nggak ngerti berarti tes TPA kamu bisa di bawah 500 tuh, di bawah 300 tuh. Ya, TPA itu. Jadi A menyukai B menyukai C. Ya. A menyukai B menyukai C. Itu kemungkinan suka C juga, kemungkinannya. Ngerti nggak? A suka B suka C. Itu kemungkinan pasti suka C Iya juga. Pak. Itu logika, Karena Mbak. A suka B ya Pak. Iya Pak. Sama aja tadi. Maka saya harapkan kok komentar kamu, aduh. Saya harapkan kenapa satu itu udah nggak berkolusi di pemerintah, berhubungan pemerintah. Saya ada berhubungan pemerintah. Berarti nunggu tidak ada kolusi, tidak ada kolusi berarti. Kalau gitu, ngapain orang berhubungan dengan sesama swasta? Kan nggak ada untungnya, katamu nggak ada untungnya. Ya, masa gitu sih? Ya, Enggak kayaknya. Pak. Tapi kamu jelaskan kalau proyek dengan pemerintah potensi kolusi tinggi itu boleh lah ya. Boleh seperti itu. Tapi kalau dia berhubungan dengan pemerintah potensi kolusi rendah. Karena hubungan itu adalah pure bisnis ya. Nanti bisa penjelasan seperti itu, Mbak. Bisa seperti itu. Jadi indikasi. Indikasi ya Pak. Itu kamu jelaskan di kajian teori. Jangan ada untung, aduh. Bukan gitu maksudnya, ya. Ya. Baik Pak. Ngerti nggak? Iya Pak, ngerti Pak. Nanti saya ubah kata-katanya Pak. Iya. Apa lagi itu? Ini teknik pengolahan dan analisis datanya Pak. Ya. Pakai IView 9, analisis statistik deskriptif. IView 9 itu jangan sebut deh. IView jangan sebut. Oh iya Pak. Gue mengolah dengan menulis analisis statistik gitu aja. IView cuma apa ada masalah. Bisa alat aja tuh. Bantulah data yang disebut IView, alat statistik aja. Apa lagi?
Nanti kalau orang lihat hasil audit pakai IFIS nih, ini pakai SPSS, nggak usah sebut SPSS sama IFIS ya. Nanti kalau IFIS tahu, kamu tuntut tuh. Udah baru latih itu, saya belum pakainya investasi itu enggak ya? Ya, apalagi Mbak, Baik, Pak. apalagi? Ini persamaan regresinya, Pak, saya pakai regresi logistik. Kenapa logistik pakai? Kenapa Ini logistik? persamaannya. Kenapa logistik dipakai? Karena variabel Y-nya itu pakainya bukan metrik, Pak. Apa? Y-nya pakai apa? Variabel Y-nya tadi yang saya bilang pakai Beneš M-score, itu nanti bukan. Kenapa? Halo? Y kamu apa? Y kamu apa? Ya, saya yang tadi Beneš M-score, Pak. Beneš score itu kan cara ngitungnya, tapi Y kamu apa? Y kamu apa Y-nya? Y-nya itu nanti nominal, Pak. Jadi ada satu kalau minus yang tadi tidak lebih dari minus 22. Itu skala pengukuran nama Y kamu itu apa? Misalnya Y-nya ROE, ROA, OO, apa nama Y-nya itu di penelitian kamu itu. Aduh, gimana sih? FFS, Pak. Fraudulent Financial Statement, Pak. Ah itu, apa itu artinya? Bahasa Indonesia apa itu? Gimana, Pak? Bahasa Indonesianya apa itu? Kecurangan Bahasa laporan Indonesia. keuangan, Pak. Apa? Kecurangan laporan keuangan. Ah itu, Y-nya itu kecurangan laporan keuangan namanya, Y-nya itu. Jangan sibukkan rumusnya, aduh. Kecurangan laporan keuangan itu apa? Diukur gimana ukurnya? Hasil ukurnya apa? Diukurnya dengan Beneš M-score, Pak. Apa itu? Yang ini, Pak, rumusnya. Ada 7, Pak, rumusnya. Ini, Pak. Jadi nanti hasilnya seperti ini, Pak. Ya depan di mana itu? M-score itu di mana dapatnya? Kecurangan laporan itu gimana dapatnya? Mengukur dengan 7 komponen. Ada sinyalnya nggak itu? Sinyalnya nggak itu lagi. Jangan keputus sinyalnya. Keputus sinyalnya. Coba gimana ngukur kecurangan laporan keuangan itu gimana? Fraudulent financial reporting itu gimana ngukur? Cara coba kan teknis gimana? Teknis seperti apa itu? Oh gini, teknis seperti apa? Ini, Pak, ada 7. Ya 7 tahu, itu 7 mau diapain 7 itu? Mau diapain? Mau dimasak, dibuang gimana sih? Tinggal hasilnya apa, seperti apa? Gimana caranya? Hitung fraudulent financial reporting itu gimana? Ceritakanlah gimana? Gina. Iya, Pak. Masih putus-putus ya, Pak? Oh Gina, Halo, Pak. Putus-putus ya, Pak? kedengaran? Putus hilang. Halo, Pak. Jelaskan kenapa itu? Makanya pengukuran itu kamu jelaskan di kajian teori gimana tiba-tiba muncul di bab 3 itu kamu nggak ngerti itu maksudnya. Di teori itu dijelaskan bagaimana langkah-langkah mengukurnya, ini habis itu apalagi nulisan lu gimana. Ini jangan ditiru jurnal itu nggak ada penjelasan di kajian teori pengukuran, nggak ada. Karena ringkasan dia itu. Kalau di laporan penelitian harus lengkap dong. Lengkap.
Gimana tuh? Coba langkah-langkah mendapatkan tuh gimana? Coba jelaskan di kajian teori. Kajian teori ada nggak? Harus jelaskan itu. Kajian teorinya. Ada nggak yang menjelaskan mengukur sampai dapat? Mana coba nih kajian teori mana? Ada, Ada Pak. kajian teorinya. Kemudian saya tanya kamu bisa jawab. Ada, Pak. Kajian teori mana tuh? Ukurannya seperti apa? Ada berapa pendekatan nggak menggunakan, ada nggak cara lain mengukur fraudulence financial reporting ini? Fraudulence. Ada kajian teori mana? Paling konsepnya kamu jelasin. Sebentar, Pak. Putus sinyal, putus ini. Putus sinyal. Bapak mohon maaf masih ke-mute Bapak. Bukan, itu mana tuh? Si Gina itu mana? Maka saya mungkin si Gina mana? Mungkin lagi gangguan sinyal Pak. Iya. Takut masa kali itu. Saya tanya nggak tahu deh. Bapak, mohon maaf Pak, izin bertanya yang masalah tadi regresi Pak. Saya juga baru izin ya Pak. Saya itu tadi baru ngeh juga Pak. Kan model regresi saya itu ada 2. Yang pertama 2016 sampai 2019, yang kedua itu 2019 sampai 2020 Pak. Otomatis untuk masing-masing Malaysia dan Thailand pada persamaan penelitian yang kedua itu sampelnya bakalan 16 dan 18 Pak. Nah, itu digabung aja, jangan dipisah-pisah, digabung aja tuh. Berarti gabung untuk 3 negara, Pak? Untuk yang persamaan 2 itu gabung aja ya 3 negara. Oh, untuk persamaan 2 Iya. digabung, tapi yang persamaan 1 dipisah masing-masing Iya, ya, Pak? iya. Itu aja. Makasih ya, Pak. Kalau ditanya sama dosen itu kenapa nggak dipisah? Mikir aja sendiri bilang gitu. Iya, Pak. Bosan Baik. sih. Baik, Pak. Ya, makasih, Pak. Iya. Assalamualaikum. Coba lagi itu mana si Gina tuh mana? Gina tuh mana nih? Sinyalnya hilang mungkin Pak. Takut sama saya tuh, saya tanya nggak tahu deh. Gina tuh mana tuh? Udah siapa lagi si itu si Nulinda Pingkan cepat. Iya Pak. Nanti Saya kalau dia kan udah masuk nanti baru coba hubungi si Gina tuh. Kok nggak masuk kamu ya? Masuknya ditanya pas partai bro. Baik Pak. Coba hubungi si Ginanya Pingkan. Iya Pak. Coba Ginanya. Ditunggu pas partai tuh ya. Nggak delete Pak. WhatsApp-nya mungkin emang sinyalnya nggak ada Pak. Dia tinggal di mana sekarang, di gunung? Mungkin Tinggal di mana mati sekarang? lampu atau gimana Pak? Gina di mana tinggal? Di Lampung? Bukan? Enggak Pak. Di Jakarta Barat. Ternyata di mana? Di bawah pohon. Lagi di restart Pak. Wifi-nya. Hah? Kenapa Apa? Pak?
Wifi-nya lagi Lagi di di mana? restart, Pak. Apa di restart HP-nya? Wifi-nya. Wifi. Oh, Wifi yang di rumahnya. Iya, Pak. Oh, dia ngomong itu restart. Di mana ngomongnya itu? Itu di Iya, Pak. message Sebentar. kamu. Iya, Pak. Ini message Wifi-nya di lagi sini. di... Oh iya. Kenapa? Yaudah kamu pingkan apa cepat kamu deh. Jadi Saya udah kamu mulai ngolah. mana lebih dulu Rinda sama pingkan datangnya. Kurang tahu, Pak. Rinda sama pingkan dulu mana Rinda? Kurang tahu, Pak. Siapa duluan Kurang aja, tahu. Pak, nggak Oh, apa-apa. kamu kurang tahu bagi saya, tambah nggak tahu saya itu. Yaudah pingkan, habis itu si Rinda. Iya, Pak. Rinda Mau tuh nanya, Rindam. Pak. Rinda, Pak. Bukan Rindam. Enggak, Pak. Enggak pakai Rindam M. tuh tempat tentara latihan. Silakan. Pingkan. Mau nanya, Pak. Saya kan Iya. udah mulai ngolah data, Pak. Ya, Tapi baru yang regresi satunya, Pak. ya. Nah, di data saya yang komite auditnya itu nggak berpengaruh, Pak. Itu nggak apa-apa kan ya, Pak? Nggak apa, biar aja nggak pengaruh. Nggak apa-apa Orang ya? nggak pengaruh Sama yang Bang pasal. Size yang variabel Orang kontrol. orang nggak pengaruh pas pengaruh. Yang masa-masa ya, biar aja nggak pengaruh. Oh iya, sama variabel kontrol. Bang Size variabel kontrol yang Bang Size juga nggak berpengaruh, Pak. Nggak pengaruh semua apa itu? Nggak pengaruh. Yang pengaruh apa aja? Yang pengaruh komisaris independen, terus kepemilikan manajerial sama DER berpengaruh, Pak. Ya nggak apa-apa yang pengaruh aja. Tugasnya pengaruh. Oke. Kamu pernah utama judulmu apa judul pingkan? Kenapa? Judul penelitianmu, judul skripsimu judulnya? Kinerja keuangan pada Apa? GCG pada kinerja keuangan, Pak. Apa? GCG pada kinerja keuangan, Pak. Nah, itu GCG itu nggak pengaruh itu, nggak. GCG banyak yang komponen. kan saya pakai 3 proxy, Pak. Nah, Yang komite auditnya nggak berpengaruh, Pak. terus? Kalau yang kepemilikan manajerial sama komisaris independen Jelasin berpengaruh. aja nggak apa-apa, satu jelasin. Oke. Baik, Pak. Biasa kan. Jadi aku pakai. Jadi saya lanjut aja ya, Pak. Lanjut aja, jangan takut. Hati-hati masuk jurang ya. Kenapa masuk jurang, Pak? Ya kan kalau lanjut tuh lihat dong jalannya. Oh iya, Pak. Ya, jangan pakai Baik, kacamata hitam nih kelihatan jalan nih gelap tuh jalannya. Baik, Pak. Udah sih, Pak. Sama saya ada 3 bank. Kan 42 ya, Pak. Ya. Ada 3 bank itu yang datanya nggak lengkap. 2 bank nggak lengkap, 1 baru merger. Nggak lengkap gimana? Kenapa, Pak? Nggak lengkap gimana? Soalnya kan baru merger Oh, Pak, iya. Bang Jago. Jadi Ya, datanya Bang Jago aja dipakai, yang lain nggak dia pakai. ya. Kan Bang Jago itu dulu Bang Jago itu nama banknya apa dulu? Jago itu namanya apa dulu? Oke, Bang, kalau nggak salah, Pak. Oke, Bang. Sebelumnya apa? Sip Bang. Sip Bang tuh Oke Bang tuh Jago Bang namanya. Sebelum Jago Bang Bang nama Oke Artos, Bang. Pak. Bang Jago sebelumnya Bang Artos. Mana ada Oke Bang? Ada Oke Bang mana? Ada, Pak. Sebelumnya Bang Jago tuh Bang Artos, Pak. Kata kamu Oke Bang namanya. Salah, Pak. Hah? Salah, Pak, maaf. Kalau Oke Bang berarti sebelum pakai Sip Bang tuh. Iya. Bukan, Pak. Sama Bang Amar tuh baru listed di BEI tanggal 9 Januari, Pak. Jadi saya nggak pakai. Sama Bank Bisnis juga baru listed September tanggal 7, Pak. Jadi saya nggak pakai 3 bank. Jadi kalau lebih telaten lagi, kalau misalnya ada 3 bank merger di tahun ketiga udah merger, tahun 1-2 kemana digabung lah perempuannya. Setelah merger saat tahun ke-1 itu caranya. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Tapi saya udah ngolah data, Pak. Hah? Udah ngolah data, Pak. Oh, kalau itu dibuang aja bank itu merger dibuang aja tuh. Oh iya, baik, Pak. Ya. Kalau dimasukkan juga seperti itu caranya. Bisa merger tahun ketiga ada 3 bank. Tahun pertama kedua 3 bank itu digabung laporan keuangannya. Oh iya, baik, Pak. Bisa saya digabung, semua digabung. Iya kan? Iya. Digabung kan konsolidasi harus hati-hati kamu jangan sampai nggak valid datanya. Nggak pada pusing ya dia jadi yang bank merger nggak mau kasih tahu di kriteria sampelnya bank merger dalam proyek penelitian tidak dimasukkan gitu. Itu aja. Iya, Pak.
Baik, Ya. Pak. Baik. Itu nanti melonjak tiba-tiba asetnya itu. Iya, baik, Pak. Saya lanjut aja berarti ya, Pak. Lanjut aja lah, jangan ragu-ragu. Oke. Mang, kamu nggak mau lanjut, Mang? Mau lah, Pak. Masih nggak Itu mau. nanya lagi lanjut aja. Saya takut gara-gara nggak berpengaruh, Pak, kemarin. Kan ada 3, 1 nggak pengaruh. Iya, nggak masalah ya, Pak? Ya, Pak. Biasa aja, jelaskan aja. Mang, Baik, penelitian lain ketiga sepengaruh kan enggak? Iya, baik, Pak. Dah, Ya, Pak. lagi itu si Rida. Makasih ya, Pak. Iya. Kamu mana wajah gelap nih, kayak hantu wajahnya. Rida, Kok di saya terang ya, Pak? kasih cahaya dong di wajah itu. Nanti Iya, saya Pak. berdiri belum rumah saya beli kamu nanti itu. Bapak, saya mau berdiskusi nih, Pak, soal objek saya. Ojekmu apa? Kan saya kan perusahaan BUMN yang go public di Bursa Efek ya, Pak. Ya macam-macam dong berarti industrinya. Iya, tapi kan kemarin waktu pas seminar proposal itu Pak Pak Muklis Muklis. kan kasih saran ya, Pak, kalau misalkan saya pilih salah satu industri aja ya, Pak. Iya, iya. Nah, saya tuh rencananya mau ngambil industri manufaktur, Pak, tapi jatuhnya tuh yang tadinya saya ngambil perusahaan BUMN go public jadi nggak go public, Pak, karena kalau misalkan ngambil perusahaan manufaktur BUMN yang go public cuma ada 5, Pak. Ya BUMN-nya dipakai lagi. Industri aja, perbankan semua bank diambil, dihilangkan BUMN-nya itu. Jadi saya ngambilnya perbankan aja atau manufaktur, Pak? Loh, kamu Saya, kalau beli manufaktur semua perusahaan diambil, nggak hanya BUMN-nya, tapi semuanya diambil, ngerti nggak maksudnya? oh, BUMN udah nggak lagi, berarti BUMN-nya itu nggak usah ya, Pak? nggak ada lagi, karena macam-macam tuh BUMN-nya. Oke, baik, Pak. Berarti Sebenarnya saya, nggak masalah sih kalau kamu bisa jelasin. Kenapa BUMN semua macam-macam? Karena dia bukan industri, Pak. Melihatnya di sisi apa? Tapi kok nggak bisa jelaskan itu? iya, Bisa soalnya saya juga niatnya nanti mau ngajak diskusi juga sama Pak Muklis sih, Pak, karena saya kan sebelumnya itu Ya udah diskusi apa? Nggak perlu diskusi, ambil aja industrinya apa. Tapi BUMN hilangkan. gitu, Pak. Kalau Iya, tanya soalnya kenapa, kalau ditanya Pak Muklis kenapa BUMN hilangkan? Ya Pak pengen industri Pak. Kalau industri BUMN ya sedikit dong. Yang misalnya industri A itu BUMN yang pabrik sedikit lah. Ya, nggak Iya, banyak. Misalnya industri apa? Industri perbankan yang BUMN pasti 5 cuma 4 berapa? iya cuma sedikit, Pak. Ya, sedikit. Jadi kalau ambil industri BUMN-nya dihilangkan. Perusahaan aja. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti, Pak. Nah, bukan Berarti BUMN itu kan masa kepemilikan. iya. Masa kepemilikan. Jadi kalau kamu hanya BUMN, kamu pertimbangkan masa kepemilikan. Kamu judulnya apa? Judulnya pengaruh good corporate governance, kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap kinerja keuangan pada masa pandemi COVID, Pak. Pada masa pandemi COVID dan sebelum pandemi, Pak. Ya masalah kinerja kan masing-masing industri beda-beda kinerja. Iya. Jadi Bersama. ngambil satu industri aja ya, Pak. Karena kan Biasanya kalau BUMN hilangkan aja. oh, oke. Kecuali dampak kepemilikan terhadap kinerja. Iya. Dampak kepemilikan terhadap saham. Apakah pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap saham? Nah, itu nggak apa-apa, so industri aja, BUMN aja. Apa pengaruh BUMN sama nggak BUMN? Ya, nggak lihat industri. Iya, tapi kalau itu iya, ya janganlah. Jadi ambilnya kamu industri apa ambil? Kinerja manufaktur, lingkungan. Pak. Kalau lingkungan manufaktur tuh. Iya, saya Perusahaan ngambil tambang, perusahaan tambang. Lo perusahaan tambang. Ya. Iya, pertambangan. Terserah mana kamu ambil. Yang ada kaitannya lingkungan. Oke, baik, Pak. Perusahaan itu kalau beroperasi bisa merusak lingkungan, itu diambil. Industri, manufaktur itu potensi itu, perusahaan tambang. Perusahaan kosmetik, mana itu? Perusahaan kosmetik ada nggak pengaruh lingkungannya? Perusahaan kosmetik ada nggak pengaruh ke lingkungan? Ada sih, Pak. Apa itu pengaruhnya apa? Dampaknya Jadi, apa? kayak misalkan kalau kayak kosmetik itu kan dia kan ada pengolahan untuk bahan baku gitu, Pak. Kayak misalkan ada yang kandungan kimia segala macam. Jadi ketika dia pembuangan kimianya itu mempengaruhi kinerja lingkungan, terus berdampak juga sama biaya lingkungan yang ditimbulkan. Iya, bisa juga. Iya. Tapi industri kosmetik kan nggak ada industri kosmetik. Kosmetik kan nggak ada industri. Berarti kalau misalnya nanti Pak Muklis nanya, berarti nggak apa-apa ya Pak BUMN-nya saya hilangkan gitu? Hilangkan aja, karena kamu kesana dia, Bu Pak, kalau industri hanya BUMN sedikit yang ke pabrik situ. Iya benar Pak.
Maka Nanti kamu malah kenapa? yang ada saya nggak memenuhi itunya Pak, sampelnya takutnya. Iya, makanya. Iya Pak. Baik Pak kalau kayak gitu. Soalnya Tapi saya ada nggak jurnal kamu yang ngambil BUMN? jarang sih Pak kayak gitu. Ya jarang, Kebanyakan karena masalah tadi itu beberapa industri nggak bisa digabung kan. ya, Ya ketika ada kebanyakan sendiri nggak beda. manufaktur sih Pak, kebanyakan Iya, manufaktur. makanya kamu asal bikinnya BUMN. Bikin BUMN apa gitu. Ya Pak. Udah itu aja, industri aja, manufacturing mana. Oke. Ya, Ya. baik Pak Sepata. Terima Ada lagi kasih nggak Pak. diskusi yang lain? Lagi yang lain nggak? Saya udah cukup Pak itu. Cukup Oke. itu nggak nambah lagi dong ya. Ya. Nanti Iya. kalau ada yang perlu saya tanya Pak. Ditanya aja Berarti nggak apa. saya kan lagi ngumpulin ininya ya Pak, datanya. Berarti saya nggak apa-apa ya Pak, lanjut aja untuk manufaktur ya Pak. Memang kalau nggak lanjut gimana? Jangan dong Pak, nanti saya Kalau lanjut ngestak aja. aja. Saya nggak pernah bilang nggak lanjut. Lanjut Iya. aja. Ya, makasih ya Pak Sparta Iya, sarannya, iya. masukannya. Makasih Iya. Pak. Sama-sama. Ya, Sebelah gini si Assalamualaikum. Fitri, silakan. Bapak, saya Oh, mau kamu pakai apa nih? Tinggal di gunung? Hah? Ya di gunung Enggak, kamu Pak, saya pakai di kota, alhamdulillah. pakai jaket kepala itu di gunung. Oh iya, Pak. Dingin, Pak, AC. Nah, kan, kalau dingin jangan pakai AC dong. Pakai AC pasti dingin lah. Iya, Emang ada pakai AC nggak dingin? enggak sih, Pak. Nah, berarti kan ngeluh itu mubazir ya. Ngapain ngeluh dingin? Namanya AC dingin lah. Ngeluh yang mubazir. Itu siapa kamu diskusi apa nih, Fitri? Bapak, saya mau diskusi. Jadi kan kemarin dari Pak Muklis bilang kalau misalkan coba cari tahu tentang model Beaver untuk manajemen laba. Saya udah nyari, Pak, tapi saya nggak ngerti. Saya ngertinya lebih ke model Jones, Pak. Kalau kamu ngerti, paling tidak kamu tuh konsepnya. Bandingin konsep John sama Bifar itu konsepnya apa? Konsep Oh, aja. kalau Kamu kajian teori itu kamu kaji Bifar itu apa? Apa kelemahan Iya. kekurangannya? Banyak dipakai apa? Terus terakhir dia apakah model Bifar itu memperbaiki kelemahan model John atau John memperbaiki kelemahan model Bifar? Oh ya, baik, Pak. Yang diperbaiki itu yang mana? Ya. Kalau Bifar itu model yang terbaru, tapi kamu mengerti aplikasinya. Ya kamu bisa terapkan. Kalau nggak ngerti, tanya ke Pak Muklis. Pak Muklis saya nggak ngerti nih Bifar itu gimana aplikasinya. Memang Bifar itu lebih baik Gitu. pada John. Lebih baik pada John, tapi saya nggak ngerti aplikasi seperti apa. Lalu rumusnya kayak cacing, nggak ngerti saya bilang itu. Tanya ke Pak Muklis. Ya, baik, Pak. Kalau saya sih yang anak kau bisa aja. Kalau kamu di satu nggak belajar tuh. Iya. Nggak belajar. Jadi belajar. Iya, Pak. Ngapain sesuatu nggak kau pelajari, bikin sakit kepala aja. Nggak ngerti. Tanya Pak Muklis tuh. Tanya Pak Muklis ya. Ya, baik, Pak. Kamu tanya lah. Tapi kamu kaji dulu Bifar sama Jones itu. Kalau Jones sih ini dibandingkan Bifar itu yang terbaik bisa mengatasi kelemahan Jones gitu. Dan dampaknya gini bisa adaptasi. Kalau ini enggak, ini itu. Nah, terus bagus Pak Bifar nih. Tapi masalah saya nggak ngerti aplikasinya, gimana penerapannya. Rumusnya nggak ngerti maksudnya apa itu. Tanya ke Pak Muklis, bilang, saya juga nggak ngerti. Kalau nggak ngerti, ngapain saran ke mahasiswa nggak ngerti? Oh, baik, Pak. Ya, dosen kalau nyalakan Bifar, yang jelas dosen kalau nyalakan Bifar berarti dia ngerti, pasti dia ngerti. Tanya lagi dia. Ya. Oh iya, Pak. Sebenarnya kemarin Pak Muklis udah bilang, Pak, sebenarnya kalau kan saya ngambil objeknya itu perbankan. Emang lebih cocok buat Beaver. Pakai model Beaver, Pak. Ya cocoknya di mana? Kamu nggak ngerti Beavernya apa? Nggak ngerti rumusnya, nggak ngerti ngitungnya, itu data susah gimana? Nggak ngerti cara ngaplikasiinnya, Pak. Apa yang aplikasi ngerti? Masukin rumus-rumusnya, ada CKPN gitu-gitu, Pak. Saya kurang CKPN paham. kan ada datanya. CKPN kan ada data di laporan keuangan. Yang mana nggak ngerti? Gitu. Iya, Pak. Masa Ada CKPN beberapa nggak tuh ada? saya kurang paham gitu, Pak. Soalnya nggak ada contohnya. Apa, Pak? CKPN kan ada. CKPN ada lah. Cadangan itu kan CKPN. Cadangan penuh nilai itu CKPN tuh. Oh iya, Pak. Cadangan penuh nilai itu CKPN namanya. Ya. Nah, CKPN itu dihitung aja, ada CKPN
di pendapatan pada bank lain dan pendapatan Bank Indonesia CKPN-nya. CKPN bank lain mungkin pada bank mungkin 0, bank lain mungkin 0 juga. Ada CKPN pada surat berharga, ada CKPN pada kredit diberikan. Totalkan semua CKPN itu, ngerti nggak? Oh iya Pak, oh iya baru ngerti Udah Pak. situ, apa nggak bisa? Oh iya. Kenapa nggak bisa? Iya kemarin tuh kayak belum pernah dengar gitu loh Pak. Sedangkan kalau misalkan model John saya udah tahu cara ngitungnya kayak gimana. Nggak tahu, kamu tempat nyonteknya banyak John kali itu, tempat nyonteknya banyak. Iya Pak, banyak di YouTube. Iya, itu. Itu Oke, bisa Pak. CKPN ada kok ya. Ya, baik Pak. Tapi kamu jangan tahu pakai Beaver, kaji di teori Beaver itu sama John bedanya apa. John tuh gimana ngitungnya, Beaver gimana ngitungnya, itu apa bedanya, yang bagus mana, itu pakai di industri mana gitu ya. Ya. Di teorinya. Nah, Ya, tiba-tiba di bab 3 kamu tiba-tiba pakai John saja. Di bab 3 tiba-tiba pakai Beaver aja. Itu geblek namanya itu. Janganlah. Oh ya. Ya. Kalau misalkan saya jelasin di bagian bab 2 Pak, kenapa saya milih model Beaver itu boleh nggak Pak? Loh, kamu ngerti nggak sebenarnya? Oh iya di bab 3 ya? Kajian teori di bab 2, bab 3 gimana sih? Oh iya bab 3 Pak. Kok bab 3 loh? Kajian bab teori itu 3. mana? Kajian teori itu mana? Di bab 4. Kajian teori masa bab 4? Aduh, gimana sih? Kajian teori itu di mana? Di bab 2. Bab 2 lah, kamu tanya lagi bab 2. Kan saya bilang kajian teori. Di kajian teori, kajian teorinya. Ya. Oh iya Pak, Aduh, maaf Pak. apa lagi? Udah Pak, sama saya masih belum nyari, masih bingung nyari yang kan Pak Muklis mintanya variabel kontrolnya itu harus ada alasannya Pak. Dia tuh berhubungan enggak? Alasannya kamu kontrolmu apa? Variabel kontrol saya GDP, bank size, leverage, sama inflasi Pak. Cari kajian teori ke GDP itu hubungan dengan itu apa? Kan ada jurnal banyak tuh ya. Gimana sih? Oh iya Pak. Di kajian teorinya ada tuh pengaruh GDP itu apa, ukurannya apa. Ngerti nggak? Iya Pak. Jelaskanlah itu apa hubungan dengan dependent variabelmu, apa hubungannya? Iya. Oke Bapak. Itu aja. Apa lagi? Iya. Itu Karena aja sih Pak. ada dua aliran nih, dua aliran. Satu aliran pengen berkontrol itu mesti dijelaskan di teori. Nah, aliran pertama itu. Aliran kedua ada kelompoknya berkontrol harus dijelaskan ke teori juga. Ikuti semua. Ya. Oh iya, baik Pak. Nanti ada lagi dosen tuh, jangan dijelaskan di teori, berkontrol mesti dijelaskan. Ada lagi dosen yang harus dijelaskan. Ya. Iya. Ikuti aja. Nggak ada itunya. Ikuti aja. Yang jelas kalau laporan penelitian harus dijelaskan semua, kontrol dengan kontrol dijelaskan kalau penelitian. Kalau di jurnal bisa nggak dijelaskan, enggak orang udah tahu, ngerti nggak maksudnya? Iya Pak. Di laporan penelitian harus dijelaskan. Harus jelaskan, wajib itu semua jelaskan. Kan laporan penelitian, jurnal itu kan ringkasan di laporan penelitian. Iya Pak. Ngerti nggak? Iya Pak. Laporan penelitian saya itu ada 1000 halaman, di jurnal 12 halaman cuman. Gimana cara itu? Diringkas ya Pak. Ada nggak yang banyak hilang tuh? Banyak hilang nggak? Banyak. Banyak sekali hilang, penjelasan udah nggak ada. Terus kamu nyontek di jurnal, ya geblek lah. Laporan penelitiannya jadi nggak ada rasa laporan penelitiannya. Ya, nggak banyak dijelaskan. Nah, itu makanya orang tuh nggak bisa membedakan laporan penelitian deskripsi dengan jurnal. Di jurnal nggak dijelaskan berkontrol. Di laporan penelitian nggak usah dijelaskan, kan kacau itu. Iya. Kecuali masa bikin jurnal. Nggak apa dijelaskan. Kalau bikin laporan penelitian, itu skripsi itu laporan penelitian, Mbak. Skripsi itu. Iya, Pak. Harus lengkap. Ya. Ya, baik, Pak. Jadi bukan skripsi itu. Nah, itu ya. Jadi jurnal itu diambil untuk melihat hasil penelitian aja, hasil penelitian doang aja. Hasil penelitian, kajian teori kan nggak banyak di laporan penelitian. Di jurnal kan nggak banyak kajian teori. Singkat aja. Yang banyak itu di buku sama laporan penelitian, sama di buku sama paper yang lebih dalam itu buku referensi. Buku referensi itu buku yang isinya hasil penelitian lebih dalam. Ya. Baik, Pak. Apa namanya itu? Banyak itu, ya. Lebih banyak di buku lah. Nah, itu banyak baca jurnal. Jurnal A mungkin jelaskan, misalnya penjelasan 5, jurnal itu hanya 1 dijelaskan, jurnal lain hanya 2.
Yang ketiga jurnal lain, yang tiga hal yang sama itu, suka-suka dia aja tuh. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Pak. Jurnal itu. Jadi jangan disuruh mahasiswa nyontek jurnal. Jurnal itu untuk melihat hasil penelitian aja, topiknya hasil penelitian. Tapi kajian teorinya nggak cukup di jurnal itu aja tuh, kajian teorinya. Nggak cukup lah. Iya. Jadi ringkas gitu. Kajian teori di jurnal itu asli mungkin 100 halaman, diringkas di 2 halaman. Apa kau bisa ambil di 2 halaman itu? Ngerti nggak? Iya. Iya, Pak. Itu. Disertasi itu ada sekitar hampir 350 halaman. Sejurnal kan 10 halaman cuman jurnalnya. Iya. Jadi kalau mau ngerti jurnal saya itu baca buku disertasi saya baru ngerti. Itu belum tentu ngerti juga tuh. Ya banyak baca belum tentu ngerti juga. Ya. Ya, baik Pak. Itu apa lagi mau tanyakan? Itu aja sih Pak revisinya. Ya. Gina udah Makasih muncul lagi. Bapak. Gina. Ya. Jadi kemana Gina? Kamar mandi? Enggak Pak, wifi saya restart Pak karena putus-putus saya dengar suara Bapak. Maaf ya Pak. Lo masih putus nggak? Insya Allah Pak, coba saya share screen ya Pak. Iya, iya. Tadi itu aja masalahnya, tadi itu ya jelaskan ya. Apalagi yang lain, apalagi M-score ya Pak? masalah? Yang lain apa lagi? Bentar, Yang lain Pak. apa lagi? Ini tanya gimana mengukur apa I-nya itu? Fraudulent financial reporting. Gimana mengukurnya? Langkah-langkahnya gimana itu? Langkah-langkahnya ya Pak? Di bab Jadi 2 saya ada nggak? jelasin di atas Bab Pak. 2 ada nggak? Penjelasan nggak di bab 2? Bab 2 ada nggak penjelasannya? Kalau ada tambahkan di bab 2 cara menghitung fraudulent financial reporting itu cara gimana? Pertama Tentang hitung ini dulu. M-score-nya Pak? Ya, cara Variasi menghitungnya ya Pak? ya langkah-langkah menghitung gimana sampai dapat skor itu. Aduh, gimana sih? Oh, kalau saya jelasinnya di sini Pak. Gimana? Di variabel independennya. Mana penjelasannya mana? Ini bukan Pak, ini kan Pak yang rumusnya hitung dulu satu-satu terus dimasukin ke rumus M-score-nya Pak. Terus? Nah, kalau hasilnya iya, jelas, Pak, coba jelasin ini. detail. Coba jelasin detail. Jelasin detail. Coba jelasin gimana cara. Jadi M-score itu ada 8 komponen Pak. Setelah dihitung satu-satu, ini Pak komponennya masing-masing, rumusnya dimasukin ke rumus M-score-nya Pak, yang ini. Terus? Setelah rumus M-score-nya, nanti hasilnya itu dibagi jadi 2 Pak. Kurang dari minus 2,22 sama lebih dari minus 2,22 Pak. Terus? Ya, yang kurang dianggap tidak terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan dan yang di atas minus 2,22 dianggap terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan gitu Pak. Ya, ukurannya apa tuh? Terindikasi diukur apa? Ukuran itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa ukurannya? Terindikasi apa? Tidak terindikasi apa diukur? Ini Pak yang tidak terindikasi. Itu kualitatif tuh. Yang di kuantitatif kan gimana? Di kuantitas juga gimana? Nilainya berapa? Kalau tidak itu berapa nih? Yang tidak terindikasi sama terindikasi nilai berapa itu? Kalau tidak terindikasi nilai berapa? Off cam ya Pak? Apa? Putus. Saya izin off cam dulu ya Pak. Soalnya putus-putus Pak kayaknya koneksi saya Pak. Iya. Nah. Ini Pak yang terindikasi. Yang lebih dari minus 2,22 yang tidak indikasi di bawah minus 2,22 setelah dimasukkan ke rumus Danish M-score-nya Pak. Kamu masukin angkanya itu ke efisi angka berapa, kalau terindikasi itu angka berapa, tidak terindikasi angkanya berapa, masukkan ke data efisi berapa. Oh, 1,0 Pak. 1,0. Nah itu saya tanya tuh, aduh. Data apa? Oh Datanya iya Pak, maaf Pak, putus-putus Pak. Datanya apa? Iya Pak. 1 dan 0. Datanya, iya Pak. 1 dan 0. Nah itu kenapa dia, saya tanya lagi, kenapa dia itu logit? Iya Pak, maaf kenapa Pak. Logit? Gimana Pak? Kenapa logit? Regresi logik apa logit? Karena nominal itu Pak. Karena variabel lagi. Karena Pak. Nggak ngerti kamu itu
Berapa lagi itu? Coba baca teorinya, kenapa dia logik tuh? Bang, Y itu ukurannya apa? Ukurannya Y itu apa? Ukurannya apa? Y itu ukurannya apa? Apa angka yang kau masukkan di Y itu di Iya, Pak. fuse apa? Angkanya apa kau masukkan di fuse itu ukurannya? Skalanya apa tuh? Apa tuh? Angkanya apa kau masukkan di fuse-nya itu? Y-nya itu. 1,0 Pak untuk Y-nya ya Pak, yang tadi. Ya apa? 0 dan 0 atau 1 Pak. atau 1. Pertanyaan saya, kenapa logit? Karena variabel Y-nya itu nominal atau kategori, Pak. Yang nominal kategori itu apa Jadi tuh? pakai Nominal kategori yang itu kategori apa? 1 dan 0. Ah, itu dummy variable hidupnya Rifan ini. Oh iya Pak, dummy variable. Parah banget Pak. tuh. Ya itu dummy variable. Kalau logik namanya. Itu ngafal, baca-baca, ngafal itu. Ya, ngerti nggak? Baca lagi buku itu dong, buku ekonometrik itu. Ya. Baca ekonometriknya. Iya Pak. Ditanya itu, aduh, gampang aja jawabannya. Itu mesti ditanya sama dosen tuh. Kenapa logik? Wah, kalau itu jawabnya bertele-tele kamu jawaban itu. Ya, yang tulis poinnya kenapa? Pak. Ya, udah ngerti. Iya Pak. Yang tadi Apa variabel lagi? Y-nya ya Pak. Apa? Aduh, ini siap susah nih. Udah, kamu itu aja ya. Setelah sejenak mau jelas aja. Nggak nyambung nih. Ngomongnya siap putus-putus. Masih putus-putus ya Pak? Ya kamu diam setanya diam aja. Tentu putus namanya. Saya diam aja. Berarti putus dong namanya. Iya Pak. Tadi yang variabel Y-nya Pak. Kenapa variabel Y? Maksudnya apa nih? Ulang lagi kata. Maksudnya apa nih? Variabel Y-nya yang tadi pakai Beneš M-score Pak, 01. Bukan itu, variabel Y itu ada dummy. Ngerti nggak itu? Iya, karena 01 dummy Pak. Karena variabel dummy itu aja jawabannya. Logik karena variabel Y-nya variabel dummy. Udah selesai titik apalagi itu. Itu ngukurnya itu. Itu dummy. Aduh. Baik Pak. Udah sih tahu deh, masih itu juga jawabannya. Jangan itu jawabannya. Kalau dummy titik udah aja tuh. Kenapa dummy? Karena ukurnya 1 dan 0 udah selesai. Gimana cara kalau 1 0 itu ya itu urusan lain tuh. Pendekatan lain tuh. Kalau ditanya kenapa dia logik? Ya, karena variabel dummy Y-nya. Kenapa dummy? Karena 1 dan 0 ukurannya. Dari mana 1 0 itu mau metode apapun itu urusan lain tuh. Ngerti nggak maksudnya? Baik Pak. Jangan dikasih tahu metodenya tuh urusan lain tuh, buku dummy aja. Ngerti nggak maksudnya? Baik Pak. Itu nggak ngerti juga. Apalagi itu? Apalagi? Ini regresinya Pak, model regresinya. Nggak kelihatan sebelum regresi kelihatannya. Ya. Enggak. Saya masih share screen ya Pak? Iya. Logik ini cuma aku pelajari logik deh. Logik itu beda, interpretasi logik sama regresi biasa beda ya. Beda tuh. Iya Pak, saya pakai regresi logistik Pak jadinya. Iya, tahu saya. Itu bedakan naturalisasi beda sama regresi itu. Yang pelajari. Itu arti rumus 3 itu kenapa hari pagi itu tahu maknanya itu. Apa itu maksudnya itu? Kan ada rumus tuh, maksud apa tuh? FFS sebagai 1 kalau FFS. Lon itu maksudnya apa? Harus tahu kamu tuh. Ya. Logit normal ya Pak? Ya tahu lah, pokoknya jelaskan lah. Kenapa tuh? Ya. Tuh ujinya beda lagi tuh. Ya. Baik Pak. Ya. Apa lagi itu yang mau tanya apa lagi? Ini metodenya Pak. Selanjutnya ada goodness of fit. Apa lagi itu? Selanjutnya ada overall test. Protes itu apa? Overall test itu apa? Overall test itu apa?
Overall test itu apa? Overall Gimana, Pak? test. Overall test itu apa tuh? Overall test itu maksudnya apa tuh? Overall test itu apa maksudnya? Overall test. Untuk melihat hipotesisnya telah fit atau belum ya, Pak? Apa? Mana kalimatnya Model ada? regresinya telah Mana di situ ada penjelasan di situ ada? Ada ini, penjelasannya Pak, nggak? penurunan pada -2 log likelihood dengan menunjukkan model regresi yang dihipotesiskan telah fit dengan data penelitian, Pak. Oh iya iya. Ya. Tambah lagi penjelasannya. Biar aku mengerti deh. Yang fit itu apa maksudnya? Ya. Yang Baik, fit itu Pak. maksudnya apa itu? Kenapa harus fit ya? Kenapa harus fit? Kenapa fit itu maksudnya apa? Kenapa fit? Segala macam dia. Tambahkan penjelasan, jangan nanti nggak cukup itu. Apa lagi itu? Baik, Pak. Apa lagi? Selanjutnya uji multikolinearitas R-square, Pak. Itu apa lagi itu? Itu beda loh. Selanjutnya, Pak. Apa yang itu beda tuh. Uji Iya, Pak, multikolinearitas. yang Logik. logistik ya, Pak. Pengukurannya beda sama linear ya, Pak. Iya, beda. Nanti kamu harus tahu itu bedanya, Pak. Ya. Apa Baik, lagi Pak. itu? Ini pengujian hipotesisnya sama, Pak. Pakai T sama F, Pak. F untuk apa F? Uji apa F? Signifikan simultan ya, Pak. Oh, hipotesismu ada nggak perlu diuji F? Ada hipotesis mana? Hipotesismu berapa itu? Hipotesismu ada berapa? Oh, kalau nggak ada, cuma Hipotesis ada berapa? satu aja sih, Pak. Hipotesismu ada berapa? Hah? Ada 6, Pak. Berarti di antara 6 itu mana dipakai uji F? Ada nggak? Nggak ada sih, Pak, yang pakai berpengaruh secara Uji simultan, Pak. hipotesis. Mau ada hipotesis kamu mengatakan pengaruh simultan dah hipotesisnya. Gimana tuh hipotesisnya? Oh, jadi uji F-nya dihapus Coba ya, hipotesis Pak? satu apa? Hipotesis satunya apa? Saya nanya itu. Iya, Pak, nggak ada yang simultan, Pak. Hubungannya satu-satu. Iya, Pak. Iya. Wis tahu Hubungannya itu satu di ke sini satu tidak aja, Pak. menggunakan uji F itu aja, Berpengaruh uji T saja. masing-masing. Ya itu. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Apa lagi itu? Apa lagi? Sudah, Pak. Oh, daftar pustaka mana daftar pustakanya? Daftar pustakanya mana? Ini Pak daftar Udah pustakanya. jawabannya. Mana Iya, pustakanya Pak. mana? Coba digede lagi tuh. Gede lagi tulisan digede lagi. Kau udah buka videonya, buka tuh. Buka videonya. Nah, pasti kok Iya, kalau buka Pak. video nanti Tadi takut ngomong bukan kamu putus-putus Pak tuh kan. sinyalnya, Pak. Oh gitu. Iya, Mana Pak. daftar Baik, pustaka Pak. mana? Daftar pustaka. Ini Pak daftar pustakanya. Masih terlihat tidak, Pak? Maaf. Daftar pustaka itu gimana cara ngetik salah tuh yang ngetiknya? Dijodohin ke Saya dalam, langsung pakai Mendeley. coba lihat daftar pustaka jurnal mau lihat, jurnal coba lihat. Jurnal mana jurnal? Contoh Mendeley, jurnal Pak. mana? Daftar pustaka. Iya, Mendeley itu kan di kalimat keduanya Oh, dijodohin ke di dalam Mendeley-nya, tanpa Pak. ketukan spasi. Ini kalau ngetik itu kan kalimat Amerika kedua itu itu, Pak. baris kedua kan dimasukin ke dalam tuh ketukan keempat spasi. Oh, baik, Pak. Sebentar, Pak. Mana coba lihat daftar pustaka yang lain, coba lihat daftar pustaka jurnal, coba contoh daftar pustakanya, daftar pustaka jurnal, daftar pustakanya. Oh, lihat salah satu jurnal ya, Pak. Coba lihat daftar pustakanya. Karena bisa yang daftar pustaka nomor 3 itu berapa baris tuh? Gini, Pak. Tadi itu mana? Oh, ini juga sama nih. Ya.
yang Tapi dirubah kalau ya Pak, di kamu Mendeley ada oposisi nggak apa-apa pilih sih. gayanya itu Pak tadi. Coba kamu kembali lagi, Iya Pak, nanti saya kembali lagi samakan kamu. Pak. Kembali lagi tadi, kembali lagi. Dari kamu juga lihat. Dari kamu mana? Pustakannya. Tadi saya sudah hapus Pak. Kok dihapus? Saya mau insert lagi dan Mendeley ini ya Pak. Kok dihapus lagi? Jangan dihapus Oh, deh, ini, jangan Pak. dihapus. Mana? Itu judulnya udah besar. Kenapa udah besar judulnya? Udah kecil judulnya. Judul artikelnya. Iya Pak, nanti saya edit Udah besar, di udah kecil. Mendeley-nya ya Udah Pak. besar nih. Iya, Pak. Dia Mendeley. Editnya. Karena Mendeley itu kan dia mengcopy dari judul papernya. Kalau judul paper grup besar, itu besar juga. Dia edit di Mendeley-nya ya. Jadi di Mendeley-nya. Iya Pak, baik saya edit Pak nanti Pak. Baik Pak. Diklik 2 kali berapa? Nanti muncul tuh di sebelah kanan di kanan. Itu kamu edit tuh. Ya. Iya Pak, baik Pak. Ini Baik, kan Pak. judulnya gede itu. Apalagi udah jangan, apalagi? Iya Pak. Apalagi? Jadi terkait tadi Pak yang kolusi itu saya ganti kata-katanya aja ya Pak, tidak menyatakan tapi terindikasi lebih tinggi sama lebih rendah ya Pak. Saya tidak menyalahkan itu, coba kamu jelaskan aja. Satu, kenapa dikasih kolusi dengan melihat ada uang pemerintah? Jelaskan aja kenapa uang pemerintah itu dikasih kolusi, kenapa? Ya. Itu kamu jelaskan itu. Kenapa kalau berubah pemerintah tidak dikasih kolusi, kenapa itu? Nggak hanya sekarang untung aja, kalau untung salah kamu. Kalau memang kalau berhubungan dengan swasta nggak untung. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Pak. Nah itu aja tambahannya. Saya udah cari Pak Cari di mana? penelitian dahulu yang pakai kolusi Pak. Tidak ada yang menyebutkan keterangan tambahan Pak. Dia keterangannya apa aja? Yang tadi saya bilang aja Pak. Cuma kalau dianggap Kamu satu karena lihatnya di mana? Lihat di kajian teorinya atau di metodologinya? di yang penelitian ini Pak yang di awal banget itu Pak. Ini contohnya Pak. Di kajian teorinya Pak. Kenapa kajian dia teori. milih? Iya Pak. Kok milih? Kenapa kok milih? Kenapa dia memutuskan menggunakan metode kolusi Pak? Pakai yang perusahaan satu. Bukan memutuskan itu. Bukan itu maksudnya. Kan aneh. Bukan kenapa memutuskan. Dia menjelaskan kenapa satu itu yang dikasih kolusi kalau berhubungan pemerintah. Kenapa? Bukan dia memutuskan apa? Apa diputuskan? Nggak ngerti juga kamu maksud saya itu. Maaf Pak, salah ngomong Pak. Salah ngomong itu maksud saya itu. Jadi coba cari kenapa satu itu kolusi kalau dia berhubungan dengan pemerintah. Katamu cari untung. Cari untung nggak kuat itu. Memang kalau berhubungan dengan swasta nggak untung juga. Kalau untung ngapain dia berhubungan swasta? Untungnya untung apa nih maksudnya? Yang jelas dong ya. Pasti adalah. Tambahkan kajian teori, tambahkan ya. Baik Pak. Kajian teori dia sudah lebih dijelaskan tuh. Tentang kolusi ya Pak? Hah? Iya Pak. Salah lagi kamu tuh. Takut jangan ngerti kamu maksud saya itu. Coba maksud saya apa itu? Coba maksud saya apa? Maksud saya itu apa? Ngerti nggak maksud saya itu? Coba di Gina. Ngerti nggak maksud saya itu? Kamu harus jelaskan apa? Gina. Coba di videonya. Di videonya nggak sinyalnya. Tentunya video nggak usah jangan pakai video deh. Jangan pakai video. Kenapa? Halo? Ya putus lagi sinyalnya. Tutupnya videonya. Iya Pak. Iya. Nah, tutup gitu. Nah. Iya Pak. Tahu nggak maksud saya kamu suruh menjelaskan apa ini? Saya suruh kamu menjelaskan apa akhirnya? Kenapa
jelaskan Pak kenapa satu dengan berhubungan pemerintah dianggap adanya kolusi. Kenapa kalau tidak berhubungan dengan pemerintah tidak dianggap adanya kolusi? Jadi gitu. Cari jawabannya ya. Baik Pak. Ya, udah. Ya gitu dong dari tadi ngomong. Jangan memutuskan Maaf Pak, putus Pak. Ya. Baik Pak. Apalagi? Sudah Pak, itu aja Pak paling Pak. Ya. Ya kalau udah kamu kasih tahu saya nanti atau sidang sempro aja ya. Setelah tambahkan tadi Pak, perbaikan tadi saya. Pak sudah tambahkan kamu ini aja, Pak sudah tambahkan ini. Saya minta persetujuan dokumen sudah ditangani setelah saya tambahkan yang ini ya. Saya gimana ya Pak? Kamu tambahkan kasih tahu saya tuh di kamu copy apa nih per screen apa screenshot ya Pak. Screenshot yang kamu rubah itu kasih tahu saya. Baik Pak. Tambahkan ada enggak ya, baru nanti tangani dokumen ke sidang sempronya ya. Baik Pak. Bisa ketemu online lagi, cukup ke screenshotnya di emailnya. Pak ini screenshot saya nih, screenshot saya. Baik Pak. Screenshot Pak, screenshot. Tunjukkan aja screenshotnya di email. Pak ini sudah tambahkan ini nih. Mohon izin kira Bapak bisa tangani dokumen saya. Setekan itu kalau kamu tunjukkan screenshotnya ya. Baik Pak. Berarti enggak? Siap Pak. Dah, silakan istirahat. Siapa lagi yang belum nih? Ada lagi enggak yang belum? Saya izin stop sharing ya Pak. Udah pada pergi semua ya? Ya lain udah pergi? Sepertinya iya Pak. Tadi udah berapa orang tuh itu? 3 tapi satunya saya Pak. Sebentar saya izin stop presenting. Nah, ya Pak tinggal berdua aja Pak. Kita berdua tinggal? Iya Pak. Kalau saya pergi kamu sendiri tinggal dong? Iya Pak. Nah, makanya sebelum kamu ditinggal silakan kamu live. Ada pertanyaan enggak? Tidak Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, jangan nangis ya. Maaf ya Pak. Jangan nangis Terima kasih ya. Pak masukannya. Terima kasih banyak Pak. Saya izin live ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Tentu.